yang mendukung pertumbuhan, kemudian perkembangan dan juga kesejahteraan individu atau kelompok yang ada di sekolah kita. Yang dimaksud itu adalah anak-anak murid kita di sekolah. Nah, kemudian apa itu budaya positif di sekolah? Yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Yaitu budaya positif yang kita terapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Budaya positif yang diterapkan di sekolah seharusnya menjadi suatu kebiasaan sehingga mendorong murid untuk melakukannya dengan kesadaran diri tanpa paksaan. Nah, adapun perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar dapat diartikan yaitu sebagai perubahan pola pikir terhadap proses pembelajaran. Artinya pola pembelajaran yang lama digantikan dengan pembelajaran yang baru dan lebih baik dari pembelajaran sebelumnya. Nah, misalnya pada pembelajaran di zaman dahulu yang dahulu belum berbasis teknologi. Nah, namun di zaman sekarang rata-rata pembelajaran sekarang sudah berbasis teknologi. Nah, selain itu juga kurikulum yang sekarang lebih baru dari sebelumnya. Nah, perubahan tersebut ditujukan untuk menyempurnakan apa yang telah ada dari pembelajaran sebelumnya. Nah, adapun disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menambahkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melalui sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Yang dulunya misalnya kita memerintahkan atau mengajarkan kepada siswa, nah kita itu biasanya menyuruh siswa mengerjakan PR atau menjalani peraturan dengan iming-iming hukuman. Kalau misalnya kita menjalankan menyuruh berbaris di depan, atau misalnya terlambat masuk sekolah. Kalau terlambat masuk sekolah, hukumannya mungkin berdiri di tiang mendarat. Nah, kalau sekarang tidak lagi dengan seperti itu, yaitu hukuman tadi maupun sogokan, seperti misalnya kalau juara satu misalnya diberikan hadiah. Nah, kemudian ancaman ataupun tadi maupun hadiah tadi. Nah, disiplin sangat penting untuk diajarkan dan dibiasakan pada anak sejak dini setiap hari. Nah, sebab disiplin akan membentuk karakter positif anak agar kelak ia mampu menentukan sendiri mana tindakan yang harus dilakukan dan mana yang sebaiknya dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan disiplin positif. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Intrinsik di sini artinya dia memiliki motivasi sendiri dalam dirinya, bukan motivasi dari luar, sehingga berdampak jangka panjang. Kalau biasanya misalnya kita memotivasi siswa untuk diberi hadiah, mungkin saat itu saja dia melaksanakan tugas yang kita berikan. Nah, tidak berjangka panjang, jangka pendek. Nah, sehingga berubah lagi kembali seperti semula. Nah, itu yang kita cari di sini. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Artinya meskipun ada hukumannya, meskipun ada hadiahnya, mereka sudah berkomitmen melaksanakan
melaksanakan sesuatu hal yang mereka percayai dari motivasi intrinsik tersebut. Nah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Mungkin kita semua memiliki motivasi yang berbeda-beda. Nah, di sini yang biasa diketahui yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari pendapat dosen 2024. Restitusi menciptakan kesempatan untuk pemulihan daripada hukuman, menguatkan hubungan antara siswa dan staf mengajar dan mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab serta kebaikan hati. Nah, ini sejalan dengan prinsip budaya positif, di mana kita menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter dan belajar yang baik. Nah, adapun posisi kontrol restitusi. Di sini ada motivasi eksternal. Ada identitas gagal, yaitu perilaku kontrol negatif. Nah, biasanya kita mungkin dahulu melaksanakan yang seperti ini sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah. Nah, guru berbuat menghardik, menunjuk atau menyakiti dan menyindir, kemudian juga berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Kemudian lalu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Nah, hasilnya dia memberontak, kemudian pendendam, menyalahkan orang lain, kemudian mereka juga menyembunyikan, dan kemudian juga menyangkal serta berbohong. Nah, identitas yang berhasil atau sukses, nah itu bisa dimasukkan ke dalam motivasi intrinsik, perilaku kontrol positif. Misalnya teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, kemudian sebagai pemantau menghitung dan mengukur, kemudian sebagai teman lagi guru berkata lakukan untuk bapak ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Kemudian kita sebagai pemantau lagi, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, itu bisa kita tanyakan kepada siswa sebagai pemantau. Kemudian hasilnya, nah sebagai teman dia akan ketergantungan, kemudian sebagai pemantau dia akan menyesuaikan bila diawasi. Kemudian sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita sebagai manajer misalnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah dapat memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Nah, itu akan menguatkan watak dan karakter siswa tersebut. Nah, kemudian lagi murid berkata,
melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Nah, bagaimana cara agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Nah, saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa misalnya. Nah, di situ dapat kita lakukan pada siswa-siswa kita di sekolah. Kemudian membuat keyakinan kelas. Nah, di sini kita akan membuat keyakinan kelas supaya mereka semua memiliki kesadaran, sama-sama bersama siswa, guru dan siswa membuat keyakinan kelas di kelas itu, kemudian menuliskannya, kemudian nanti menempelkannya di dinding atau misalnya di bagian yang sering terlihat, sehingga mereka sama-sama memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Nah, keyakinan kelas di sini merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas, maka diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, misalnya 5 kah atau misalnya 10 kah, sehingga mereka mudah mengingatnya dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi kita melihat suasana lingkungan kelas kita bagaimana dan bagaimana juga siswa-siswa kita di kelas itu. Jadi itu yang dapat kita terapkan di kelas-kelas kita. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrolnya tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosen 1998 juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang kita inginkan. Adapun contoh-contoh nilai-nilai kebajikan universal di sini yaitu peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri. Nah, kemudian rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat dan juga kedermawanan. Kemudian integritas yaitu kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, dan juga keteguhan hati. Nah, ada rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan juga pengertian. Nah, adapun segitiga restitusi. Apabila kita ada mengalami suatu masalah atau kasus di sekolah seperti yang dicontohkan tadi, nah misalnya di sini menstabilkan identitas. Misalnya kita berkata sebagai guru, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kita menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, sehingga dia mengingat keyakinan kelas yang sepakatinya itu apa, dan dia menyadari apa kesalahannya di sini. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu contoh dari segitiga restitusi. Nah, kemudian apa perbedaan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Kesepakatan kelas disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang